Kita berkenalan dulu dengan penulisnya. Beliau adalah ulama yang bernama Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah, salah satu ulama madhab Syafi'i. Jadi buku yang akan kita kaji adalah buku yang ditulis oleh salah satu ulama yang madhabnya dipilih oleh mayoritas umat Islam di negeri kita. Satu dari 4 imam madhab besar di dalam Islam. Tentu saja nggak diragukan. Bukan anak kemarin sore nih. Ini ulama yang lahir di tahun 639 dan beliau meninggal di tahun 733. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis buku ini adalah seorang Syekhul Islam. Jadi saking alimnya dinobatkan sebagai Syekhul Islam. Syekhnya Islam, karena tahu semua. Bukan tahu semua 100% nggak pernah salah, tapi dia menguasai berbagai macam disiplin ilmu di dalam Islam. Dan yang mengatakan dan menobatkan beliau Syekhul Islam bukan saya, tapi Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Jama'ah adalah Syekhul Islam. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Al-Imam Dzahabi, penulis kitab Syiar A'lamin Nubala, salah satu ulama madhab Syafi'i. Al-Imam Dzahabi menceritakan tentang gurunya ini, kata Imam Dzahabi, walahu musyarakatun hasanah fi ulumil Islam ma'adin wa ta'abbud. Guruku Ibnu Jama'ah adalah sosok yang punya peran, yang punya andil yang sangat baik dalam berbagai macam ilmu keislaman. Di samping itu agamanya bagus, rajin ibadah, kata beliau. Jadi ilmunya tajam, kuat, dan ibadahnya pun juga kuat. Ini testimoni dari muridnya. Dan cukuplah beliau punya murid dengan nama Al-Imam Dzahabi. Jadi bukan hanya alim, bukan hanya pintar, bukan hanya tahu berbagai macam disiplin ilmu, tapi Al-Imam Ibnu Jama'ah juga rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin zikir, rajin sholat, rajin puasa. Beliau ta'abbudnya kuat. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadi qadhi di 3 wilayah besar. Beliau berkhutbah dan menjadi hakim, qadhi itu hakim, di Baitul Maqdis, di Damaskus, dan di Mesir setelah Al-Imam Ibnu Daqiqil Id. Dan beliau menjadi qadhi atau hakim syar'i di Mesir selama 25 tahun. Jadi buku yang akan kita pelajari ini bukan ulama sembarangan. Beliau jadi hakim syar'i dan berkhutbah di Baitul Maqdis, di Damaskus, di Syam, lalu di Mesir. Jadi orang yang punya kapasitas sebagai hakim syar'i di 3 wilayah tersebut, itu ilmunya nggak diragukan. Itu alimnya luar biasa. Makanya kata Imam Subki, Al-Imam Subki salah satu ulama dalam madhab Syafi'i, beliau itu muhaddithun faqih. Beliau pakar hadis dan di waktu yang sama beliau adalah pakar fikih. Dzu aqlin la yaqumu asatinul hukama bima jama'a fi. Dan akalnya tuh cerdasnya luar biasa. Ini jenius. Sosok ini jenius, kata Imam Subki. Kejeniusannya itu nggak bisa disaingi oleh para ahli-ahli hikmah yang lain. Walaupun mereka berkumpul jadi satu. Jeniusnya luar biasa. Dan itu juga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir.
dikatakan oleh Zahabi, dikatakan oleh Taqiyuddin Muhammad bin Fahad Al-Makki, dikatakan oleh As-Safadi. Ulama merekomendasi beliau. Kenapa kita perlu menjelaskan masalah ini? Sekali lagi hadirin, ketika kita hidup di zaman fitnah seperti ini, kita harus memastikan bahwa referensi yang kita pelajari itu referensi yang benar, referensi yang bukan main-main. Ulama papan atas dunia, bukan orang yang baru lahir kemarin sore. Dan ketika antum mengatakan, antum misalnya ngaji buku apa, ngaji Tadhkiratus Sami, saya rasa nggak ada orang yang mensesatkan antum. Apalagi di Indonesia, ini ulama Syafi'i, ini ulama madhab Syafi'i. Jadi ini penting, mengetahui siapa di balik buku ini penting. Apalagi yang merekomendasi Ibnu Katsir, Al-Dhahabi, As-Subki. Oh hadirin, recommended bagi orang yang mau belajar, bagi orang yang mau mengkaji. Jadi begitu kita mendengar penjelasan beliau di buku ini, tenang kita, aman. Ini ulama ini bukan hanya LC, ini bukan hanya MA atau dokter. Iya, kalau LC kan belum tentu. Ini Syekhul Islam, ini faqih, ini muhaddits, ini alim. Dan yang merekomendasi bukan guru besar Universitas A, guru besar Universitas B. Yang merekomendasi Al-Dhahabi, dan salah satu muridnya Al-Dhahabi. Dan salah satu yang suka dengan fatwa-fatwa Ibnu Jama'ah adalah Al-Imam Nawawi. Ada orang yang menyampaikan fatwa-fatwa dalam fatwa-fatwanya Ibnu Jama'ah, pandangan-pandangan Ibnu Jama'ah di hadapan Imam Nawawi, fastahsan, dan Imam Nawawi mengatakan itu pandangan yang bagus, itu fatwa yang bagus. Jadi diakui sama Nawawi rahimahullah. Ini penting teman-teman. Makanya kan pada saat fitnah di zaman dulu, para ulama punya kaidah sammulana rijalakum, sebutkan referensi kalian biar jelas nih, ini benar apa enggak, valid apa enggak. Karena sekali lagi, kalau kita bicara di dalam dunia ilmu, retorika itu penting, humor segar itu adalah bumbu yang selama tidak berlebihan itu positif, tapi yang terpenting adalah referensi. Agama kita adalah agama referensi hadirin. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 111, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tunjukkan burhan kalian, bukti kalian, data kalian, referensi kalian kalau kalian memang benar. Agama kita adalah agama referensi. Referensinya apa? Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau punya beberapa buku dan salah satunya adalah Tadhkiratus Sami. Dan buku ini direkomendasikan para ulama. Di antara ulama yang merekomendasikan buku ini adalah Al-Allama Asy-Syaikh Ubaidullahir Rahmani Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Mir'atu Al-Mafati fi Syarhi Mishkatil Masabih, kata wa yanbaghi li talib an yutali'a tadhkiratas sami wal mutakallim. Seyogyanya, sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang yang ingin ngaji, belajar di majelis taklim, dia menelaah buku Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Jadi ini nasihat para ulama. Kalau Anda mau ngaji, kalau Anda bingung nyari kajian apa, itu Anda harus lain nih. Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Dan yang mengatakan ini ulama besar. Dan buku beliau pun direkomendasi dan disarankan untuk dikaji oleh
Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau yang terkenal